Raffi baru saja menurunkan koper terakhirnya dari taksi online yang mengantarnya ke gerbang belakang asrama kampus. Udara malam terasa pengap, bukan karena panas, melainkan karena kelembaban yang menempel di dinding-dinding bangunan tua berlantai 2 itu. Lampu koridor berkedip-kedip, dan sebagian kamar masih gelap. Entah penghuninya belum datang atau memang tidak berani tinggal di sana. Asrama laki-laki itu sudah lama tidak direnovasi. Cat mengelupas, ubin pecah, dan aroma apek seperti bekas hujan bertahun-tahun lalu yang belum pernah kering. Kamarnya di lantai 2, nomor 204, berada di pojok dekat tangga darurat. Satu-satunya teman sekamar yang ia kenal baru lewat grup WhatsApp penghuni asrama, itu pun hanya sebatas nama, Doni. Tapi malam itu, Doni belum datang. Raffi akhirnya menata barang seadanya, membentangkan sprei, lalu merebahkan badan sambil memeluk perut yang sejak sore belum diisi. Dapur umum, menurut penjaga asrama yang tadi memberi kunci, ada di ujung lorong, belok kanan setelah kamar 210. Jam dinding menunjukkan pukul 23.15. Raffi menimbang-nimbang. Lapar ini bisa ditahan atau tidak? Akhirnya ia mengambil jaket tipis, menyambar sandal, dan keluar kamar. Koridor sepi. Lampu-lampunya berwarna kuning redup, membuat bayangan tubuhnya sendiri tampak panjang dan goyah di lantai keramik. Udara dingin menggigit. Suara jendela berderi tertiup angin malam membuat langkahnya sedikit ragu. Tapi ia tetap berjalan, melintasi kamar 205, 206, 207. Saat sampai ke 210, ia menoleh ke kanan, tapi tak menemukan dapur. Sebaliknya, di hadapannya terbentang lorong lain yang sama sekali tak ia lihat saat datang. Lorong itu memanjang lurus ke depan, lebih gelap, dengan dinding batu bata abu-abu dan tanpa jendela. Anehnya, lorong itu tampak sangat nyata, padahal secara logika, ruang tersebut seharusnya tidak ada di peta bangunan. Jantung Raffi berdetak lebih cepat, tapi pikirannya menenangkan. Mungkin ini lorong lama ke gudang yang belum direnovasi. Atau dapur memang di sana? Ia melangkah perlahan ke dalam lorong itu. Begitu melewati ambang pintu, lampu belakang padam, seperti ditelan bayangan. Satu-satunya cahaya kini berasal dari lampu-lampu kecil di atas lorong, berjajar namun tampak semakin redup ke depan. Suara detak langkahnya menggema di dinding sempit. Lantai di bawahnya juga berbeda, bukan keramik, tapi semen kasar, lembab, seperti habis dipel. Lorong itu panjang sekali, lebih panjang dari bangunan asrama itu sendiri. Saat Raffi menoleh ke belakang, ia terkejut karena tak bisa lagi melihat pintu masuk tadi. Hanya lorong, panjang dan sunyi. Ia menelan ludah, menahan napas, lalu melanjutkan langkah. Tiba-tiba, terdengar bunyi berdecit, seperti pintu kayu tua yang dibuka pelan. Suaranya berasal dari salah satu sisi lorong. Saat Raffi menoleh, ia menyadari lorong itu memiliki beberapa pintu di kiri dan kanan, entah sejak kapan mereka muncul. Dan dari salah satu pintu, terdengar suara, seperti derit engsel dan hembusan napas bersamaan. Raffi melangkah lebih cepat, tapi langkahnya terasa berat. Sepatunya seperti menempel pada lantai. Dan ketika ia mencoba memanggil, suaranya seperti terserap oleh dinding. "Halo? Ini dapur, ya?" tanyanya. Suara nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban. Namun angin dingin tiba-tiba berhembus dari balik salah satu pintu. Pintu itu perlahan terbuka, meski tak ada tangan yang menyentuhnya. Di dalamnya gelap gulita. Tapi ada suara. Bukan orang, bukan binatang. Suara napas. Raffi mundur. Tapi tepat saat ia berbalik, lorong di belakangnya berubah. Pintu-pintu lain kini terbuka, semuanya. Dan dari dalamnya, tidak ada cahaya. Hanya aroma tanah basah, aroma keringat tua, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ia mulai panik. Napasnya tercekat, tangannya gemetar. Tapi lorong itu seolah tak mau membiarkannya kembali. Ia memaksa berlari. Namun lantai seperti memanjang tak berujung. Dinding terasa lebih dekat, menekan dari kanan kiri. Suara napas semakin banyak, dari segala arah. Dan di kejauhan, di ujung lorong,
Ia melihatnya. Sosok samar berdiri. Diam. Tak bergerak. Tapi perlahan, kepala sosok itu menoleh padanya. Raffi terdiam. Tubuhnya gemetar berdiri di tengah lorong yang kini terasa hidup, bernafas, seolah-olah ia sedang berjalan di dalam perut sesuatu yang besar dan mengintainya dari dalam. Suara napas samar yang tadi terdengar dari balik pintu kini berubah menjadi desir yang menjalar di sepanjang dinding. Bukan desir angin, melainkan seperti bisikan yang tak punya mulut. Sosok yang berdiri di ujung lorong tadi menghilang. Namun suara langkahnya, tap tap tap, masih terdengar mendekat, walau tidak ada siapa-siapa di hadapannya. Raffi ingin kabur. Tapi kemana? Pintu-pintu di kiri kanan lorong mulai bergerak. Pelan, satu persatu. Engselnya berderit. Kayunya merintih. Tak ada angin. Tak ada orang. Tapi pintu-pintu itu seperti merasa lapar. Membuka diri seperti mulut yang mengundang. Dan di balik setiap pintu, ada kegelapan yang terlalu gelap untuk jadi normal. Bukan sekadar ruangan gelap, tapi gelap yang menelan cahaya. Beberapa pintu hanya membuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan sepasang mata, atau bayangan tipis seperti tangan kurus menempel di kusen. Di pintu lainnya, terdengar suara tangis pelan, seolah seseorang tengah menyesal telah tinggal di tempat itu. Tangisnya lirih, tapi seperti berasal dari banyak mulut, puluhan mulut yang tidak terlihat. Pintu keempat dari kanan terbuka sepenuhnya. Raffi menoleh, dan mulutnya terkunci oleh ketakutan yang menempel di tenggorokan. Di dalam ruangan itu ada kasur tua tanpa ranjang, hanya ditumpuk langsung di lantai. Dan di atasnya duduk seseorang, punggungnya membelakangi pintu. Tubuhnya kaku, mengenakan seragam kampus seperti milik Raffi. Rambutnya panjang, kusut dan menggantung menutupi bahu. Tak bergerak, tapi bahunya naik turun, seperti bernapas perlahan. Maaf, lirih Raffi, tak sadar dirinya berbicara. Sosok itu berhenti bernapas. Lalu lehernya berputar, tanpa tubuhnya ikut bergerak. Kepala itu menoleh ke belakang sepenuhnya, memperlihatkan wajah yang mengenakan topeng kayu retak, dengan dua lubang mata menghitam seperti jurang. Dari balik topeng itu keluar suara napas berat. Lalu bisikan. Gantian. Raffi mundur, nyaris terjatuh. Tapi saat hendak berlari, semua pintu lain terbuka serentak. Braak. Seperti serangan gaib serempak. Angin dari lorong meniup rambutnya ke belakang. Dari balik pintu-pintu itu muncul tangan-tangan. Bukan tangan biasa. Sebagian kurus dengan kuku hitam panjang, sebagian lagi tampak seperti tangan anak kecil yang penuh bekas luka. Mereka semua menggapai, bukan untuk menangkap, tapi seperti mengundang, memohon, agar Raffi masuk. Di lorong itu kini terdengar suara orang berbisik bersamaan. Tak jelas bahasanya, seperti gumaman doa yang menyakitkan telinga. Beberapa dari bisikan itu menyebut namanya. Raffi, Raffi. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu justru muncul dari dalam kepalanya. Langkahnya mulai gontai. Kepalanya pening. Dunia terasa terbalik. Pintu-pintu di sepanjang lorong kini seperti menggoyang tubuhnya, menariknya ke satu dimensi yang belum pernah ia tahu. Dan saat ia kembali menoleh ke pintu yang tadi ada sosok bertopeng, ruangan itu sudah kosong. Tapi topeng kayunya kini tergantung di dinding lorong, menatap langsung ke arahnya. Raffi berdiri di tengah lorong, tubuhnya membeku, napas memburu. Topeng yang tergantung di dinding itu tak hanya dia menatapnya. Ia bergetar, seperti hendak jatuh, atau hendak melepaskan dirinya sendiri dari paku tempat ia tergantung. Tanpa pikir panjang, Raffi melangkah mundur. Ia mencoba kembali ke arah semula. Tapi lorong di belakangnya kini tak lagi seperti tadi. Pintu-pintu telah menutup dengan sendirinya. Semua tampak rapat, rata, seolah tak pernah ada pintu di sana. Bahkan dindingnya kini seperti menyatu menjadi satu jalur kosong panjang yang sepi. Tak ada jalan keluar. Dan di ujung lorong yang kini tampak semakin jauh, muncul sebuah bayangan. Pertama, hanya siluet, hitam, tinggi, berdiri diam. Tapi Raffi bisa merasakan pandangan sosok itu menghujam langsung ke dadanya, meski tak punya wajah. Raffi mengedip,
Dan bayangan itu mendekat. Bukan berjalan, melainkan bergeser, seperti meluncur tanpa suara di atas lantai. Raffi menahan napas. Lorong terasa makin sempit. Lampu di atasnya satu persatu padam. Tek, tek, tek. Seperti seseorang mematikan saklar di belakangnya sambil berjalan mendekat. Kini hanya 2 lampu yang tersisa, dan bayangan itu berdiri tepat di bawah cahaya terakhir. Raffi bisa melihat bentuknya lebih jelas. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya kurus, mengenakan pakaian seperti jubah lusuh yang menempel di lantai. Tapi bagian kepala kosong, seperti bolong. Tak ada wajah, hanya lubang besar hitam menganga dari leher ke atas. Dan dari lubang itu, terdengar suara tangisan bayi? Bukan bayi, tangisnya lebih dalam, penuh rintihan dan kemarahan. Raffi mundur pelan, langkahnya gemetar. Ia menyentuh dinding, berharap ada jalan keluar tersembunyi. Tapi dinding itu dingin seperti es dan berdetak pelan, seolah memiliki detak jantungnya sendiri. Jantung yang mengikuti irama ketakutannya. Bayangan itu bergerak lagi, makin dekat. Raffi menjerit, tapi suaranya tertelan lorong, seolah mulutnya berbicara di dalam air. Ia berbalik, berlari menyusuri sisi lain lorong, tak peduli arah. Lorong itu terasa tak berujung. Tapi di tengah keputusasaannya, ia melihat satu pintu terbuka. Pintu yang tampak baru, bersih, bercahaya, berbeda dari yang lain. Tanpa berpikir panjang, Raffi menubruk masuk. Ruangan itu kosong, putih, terang, tanpa suara, seolah berada di luar dunia lorong itu. Ia berbalik, pintu telah hilang, dinding menutupnya rapat. Tapi suara dari luar tetap mengikuti. Tangisan, ketukan, dan bisikan lain. Kau sudah masuk. Kau tak bisa keluar. Raffi terduduk di lantai putih itu. Lelah, bingung, kepalanya berat. Tapi ia merasa ada seseorang di ruangan bersamanya. Sesuatu berdiri di pojok ruangan. Diam, tapi jelas. Perlahan, ia menoleh. Bayangan itu sudah di sana. Tak ada pintu, tak ada tempat sembunyi. Hanya lorong putih, dan satu-satunya cara untuk bertahan mungkin hanyalah berdiam, atau ikut menjadi bagian dari lorong itu. Raffi menatap ke pojok ruangan putih itu. Bayangan tinggi tadi berdiri diam, tapi Raffi bisa merasakan getaran aneh dari arahnya. Seperti suara listrik halus yang menggigit udara, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun saat ia memejamkan mata sejenak untuk mencoba menenangkan diri dan membukanya kembali, sosok itu sudah tidak ada. Ruangan kini kosong kembali. Atau begitulah yang ia pikirkan. Sampai tiba-tiba lantai di bawahnya berubah. Lembut, empuk. Ia menunduk. Lantai putih tadi telah berubah menjadi lantai vinil abu-abu. Ada selembar karpet kecil usang di bawah kakinya. Tembok-tembok ruangan kini kembali memiliki warna krem kotor. Dan aroma apek menusuk hidungnya lagi. Ia berdiri, perlahan menatap sekeliling. Ruangan ini seperti kamar asrama. Ada kasur busa yang sudah kempes, meja kayu kecil dengan noda bekas kopi, lemari besi yang sedikit berkarat dan satu hal yang membuat darahnya seketika membeku. Seluruh isi kamar ini adalah miliknya. Persis. Dari tas ransel hitam yang ia bawa dari rumah, jaket biru dengan resleting rusak yang ia lipat di kamar 204, hingga buku-buku kuliah yang bahkan belum sempat ia buka. Ini kamarku, gumamnya, nyaris tak percaya. Ia menghampiri meja dan membuka salah satu bukunya. Di dalamnya ada coretan catatan tangan miliknya sendiri. Tapi saat ia membaca lebih dekat, catatan itu tidak ia tulis. Tulisannya sama, tapi isinya berbeda. Ada tanggal-tanggal tahun lama di setiap halaman. Tertulis tahun 2010, 2004, bahkan ada yang 1997. Dan di salah satu lembar terakhir, ia membaca kalimat aneh. Jangan biarkan pintu itu tertutup. Kau akan lupa siapa dirimu. Jantungnya memompa cepat. Ia berdiri dan mendekati lemari. Saat membukanya, jantungnya hampir berhenti. Di dalamnya tergantung seragam kampus yang persis seperti miliknya, tapi warnanya lebih pudar,
penuh debu, dan di kantongnya tergantung kartu mahasiswa bertuliskan nama dan wajah dirinya sendiri, dengan tahun masuk 1998. Tubuh Raffi gemetar hebat. Ia menatap wajahnya di kartu itu. Masih muda, tapi tampak lebih pucat. Dan di belakang kartu itu, ada coretan dengan tinta merah. Kau harus tetap di sini, agar yang baru bisa menggantikanmu. Langkah Raffi mundur perlahan. Napasnya tercekat. Lalu terdengar suara ketukan. 3 kali. Pelan. Di balik pintu kamar. Raffi menoleh. Ia tidak membuka pintu. Tapi tombol gagangnya mulai berputar pelan dengan sendirinya. Klik, klik. Ia ingin berlari ke jendela. Tapi jendela kamar itu telah tertutup rapat dengan jeruji besi di balik kaca. Padahal, saat awal ia masuk, kamar ini tidak punya jeruji. Ketukan itu kembali. Kali ini 5 kali. Lebih keras. Seperti suara seseorang yang tidak sabar. Raffi mematung. Pintu itu akhirnya terbuka pelan. Sendiri. Engselnya berdecit menyayat telinga. Di baliknya, tak ada lorong putih, tak ada lorong gelap. Tapi kamarnya sendiri. Kamar 204. Tempat ia tidur tadi malam. Di dalamnya sudah ada Raffi lain. Duduk di kasur. Memakai pakaian yang sama seperti yang ia kenakan saat datang ke asrama. Raffi yang baru itu menatap ke arahnya. Dan tersenyum. Raffi terpaku di ambang pintu. Memandang dirinya sendiri, atau setidaknya sesuatu yang menyerupai dirinya, duduk santai di kasur kamar 204. Sosok itu mengenakan jaket biru miliknya. Bahkan posisi duduknya mirip cara Raffi saat sedang bengong. Namun ada satu hal yang mengganggu, senyumannya. Bukan senyum biasa. Senyum itu terlalu lebar. Seolah wajahnya dipaksa untuk tersenyum. Seolah kulit pipinya ditarik oleh tangan tak kasat mata hingga menampilkan barisan gigi rapi dan kaku. Dan matanya kosong, namun seakan menertawakan. Raffi mundur. Pintu di belakangnya menutup pelan. Klik. Ketika ia menoleh, kamar yang tadinya berisi barang-barangnya kini telah berubah lagi. Semua lenyap. Tak ada kasur, meja, lemari. Yang tersisa hanyalah satu benda besar berdiri tegak di tengah ruangan. Cermin tinggi berbingkai hitam, menempel di dinding. Cermin itu sangat bersih, tidak berdebu, tapi tidak memantulkan bayangannya. Raffi melangkah perlahan, berdiri tepat di depan cermin. Jarak tinggal sejengkal. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi di balik kaca, tidak ada yang menirukan gerakannya. Hanya ruang kosong, seperti berdiri di depan jendela hitam. Ini bukan cermin biasa, bisiknya pelan. Lalu, tiba-tiba sesuatu mulai terlihat di balik permukaan kaca. Perlahan, kabut tipis menyelimuti bagian dalam kaca, membentuk bayangan samar. Seperti layar monitor yang baru saja menyala. Dari balik kabut itu, seseorang muncul, sosok dengan postur tubuh yang sama dengannya. Namun kali ini wajahnya jelas, topeng kayu retak. Ya, topeng yang sama yang dulu tergantung di lorong. Tangan sosok bertopeng itu bergerak di balik cermin, menirukan Raffi, tapi dalam gerakan yang sedikit terlambat, seperti versi rusak dari dirinya sendiri. Tangan kanan sosok itu mengangkat perlahan, lalu menempelkan telapak ke permukaan cermin dari dalam. Dan retakan mulai muncul di kaca, tepat di titik telapak tangannya menyentuh. Krek krek krek. Retakan merambat membentuk pola seperti jaring laba-laba, tapi tidak menghancurkan cermin. Justru dari balik retakan itu, cahaya merah mulai menyala samar. Sosok dalam cermin bergerak lebih cepat. Ia menunduk, lalu menatap Raffi dengan gerakan patah-patah, lalu menempelkan wajahnya ke kaca, mendorong hingga topengnya nyaris menembus permukaan. Raffi terpaku. Ia ingin berlari, tapi kakinya seperti tertancap ke lantai. Telinganya mulai mendengar suara lirih dari dalam cermin, bukan suara manusia biasa, tapi seperti ratusan orang berdoa dalam bahasa yang tak ia mengerti. Suara yang membuat kepala terasa sakit dan dada sesak. Tiba-tiba, cermin bergetar keras. Cahayanya menyala terang dari balik retakan. Dan dari dalamnya, tangan sosok bertopeng mulai menekan, memaksa keluar. Braaak. Tangan itu berhasil keluar. Dingin, pucat,
berurat hitam, mencoba meraih wajah Raffi yang berdiri tak berdaya. Tapi saat hampir menyentuh dagunya, semua berhenti. Cahaya padam. Tangan itu menarik diri. Cermin kembali gelap. Raffi jatuh terduduk. Lalu, suara berbisik terdengar di belakangnya. Jangan lihat terlalu dalam. Kau belum siap menjadi pengganti. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi cermin kini menampilkan bayangan dirinya. Tapi wajahnya bukan wajahnya lagi. Lebih tua, lebih pucat, dan mengenakan topeng yang retak setengah. Raffi masih terduduk di lantai dingin, tubuhnya lemas, tangan gemetar. Cermin di hadapannya kembali memantulkan bayangan dirinya. Namun ada sesuatu yang berubah. Wajah di dalam cermin tampak seperti dirinya, tapi tidak sepenuhnya. Kulitnya lebih pucat, ada lingkaran gelap di bawah mata, dan di bagian pipi kirinya terdapat bekas luka panjang, seperti sayatan lama yang belum pulih. Ia meraba pipinya sendiri, bersih, tapi bayangan di cermin masih menunjukkan luka itu. Dan bayangan itu mulai tersenyum. Perlahan, senyum lebar, dingin, seperti milik sosok yang duduk di kamar 204 sebelumnya. Raffi menjerit kecil dan menoleh menjauh dari cermin. Ia berdiri dengan sisa tenaga, lalu mencoba keluar dari ruangan. Namun saat membuka pintu, yang terbuka bukan lorong atau kamar sebelumnya. Yang terbuka adalah ruang arsip tua. Rak-rak kayu tinggi memenuhi ruangan. Debu tebal menyelimuti setiap sudut. Lampu-lampu redup menggantung dari kabel yang menggeliat di langit-langit seperti akar. Ruangan itu tak mungkin ada di dalam gedung asrama ini. Tapi nyata, ada di hadapannya. Ia melangkah perlahan. Bau kertas tua dan jamur memenuhi hidungnya. Rak-rak itu penuh dengan map lusuh, kotak kayu, dan bingkai foto. Puluhan, ratusan, foto-foto mahasiswa. Semua tampak mengenakan seragam kampus yang sama. Beberapa dengan pos resmi, beberapa lainnya terlihat candid. Ada yang tersenyum, ada pula yang menunduk. Raffi mendekati satu rak dan mengambil salah satu bingkai. Wajah laki-laki muda, rambut klimis, dagu tegas. Di bawahnya tertulis, Jaka Darmawan Teknik Sipil Angkatan 1997 dinyatakan hilang. Ia menaruh kembali, lalu mengambil yang lain. Bayu Raharja Psikologi, Angkatan 2001, tidak pernah kembali ke rumah. Jantung Raffi berdetak kencang. Tangannya mulai gemetar saat mengambil foto berikutnya. Dan kali ini, ia menjatuhkannya begitu melihat wajah yang terbingkai di dalamnya. Itu dirinya. Wajahnya sendiri. Nama di bawahnya. Raffi Kurniawan Sastra, Angkatan 2025 status. Pengganti. Tubuhnya seketika dingin. Ia melangkah mundur. Namun rak di belakangnya tumbang sendiri, menjatuhkan puluhan bingkai yang pecah berserakan. Dari dalam rak yang roboh, jatuh tumpukan kertas, termasuk satu lembar koran tua yang halamannya robek sebagian. Tapi yang tertulis masih bisa terbaca. Masih misterius. Mahasiswa asrama lama ditemukan mengalami gangguan identitas akut. Mengaku bernama orang yang telah meninggal tahun 1998. Raffi menjatuhkan koran itu dan ingin kabur. Tapi rak-rak lain mulai bergoyang, seperti bergerak sendiri. Dari sudut-sudut ruangan, muncul bisikan halus, suara lirih yang merangkai nama-nama. Nama-nama dalam bingkai tadi. Beberapa dari mereka kini muncul, dalam bentuk wajah-wajah pucat, berdiri di ujung ruangan. Tubuh mereka samar, seperti bayangan kabut. Wajah-wajah itu menatapnya diam-diam, tanpa emosi, tapi penuh penantian. Dan dari belakangnya, terdengar suara yang lebih dekat. Bukan bisikan, tapi gumaman dirinya sendiri. Gantian, Raffi. Gantian. Sekarang giliranmu tinggal di sini. Raffi berbalik. Cermin besar dari ruangan sebelumnya kini berada tepat di belakangnya. Di dalam cermin itu, puluhan wajah muncul. Semuanya mengenakan seragam kampus. Semuanya dirinya sendiri. Dalam versi berbeda, tua, muda, luka, pucat, menangis, tertawa, kosong.
Lalu mereka serempak berkata, "Selamat datang kembali." Raffi berdiri mematung di tengah ruang arsip yang kini tampak jauh lebih sempit. Dinding-dindingnya mendekat. Udara terasa menebal, seperti dihirup dari dalam plastik. Puluhan wajah, semua menyerupai dirinya, masih menatap dari dalam cermin besar yang entah sejak kapan telah berpindah ke ruangan ini. Dan di antara suara mereka yang sebelumnya berbicara bersamaan, kini satu suara terdengar lebih nyaring, lebih jelas dan lebih nyata. "Kalau ingin keluar, kau harus menggantikan satu jiwa." Cermin itu bergetar perlahan, lalu terbuka seperti pintu rahasia. Di baliknya terbentang lorong yang hangat, terang, dengan aroma pagi hari dan cahaya mentari, sangat berbeda dari semua tempat yang telah ia lewati sebelumnya. Itu jalan keluar. Tapi bayangan dirinya di dalam cermin, yang kini berdiri seperti penjaga pintu, mengangkat satu jari, memperingatkan, "Kau harus memilih." Tiba-tiba, ruangan itu berubah. Lantai di bawahnya bergeser. Ia kini berdiri di tengah lingkaran aneh, terbuat dari bingkai-bingkai foto yang melingkari tubuhnya. Dan di hadapannya, dua sosok muncul dari balik bayangan. Keduanya menyerupai dirinya, tapi bukan dari cermin. Yang pertama mengenakan baju putih bersih. Wajahnya damai, namun tubuhnya transparan seperti asap. Yang kedua, memakai seragam lusuh, rambut acak-acakan, dan wajah penuh luka. Tapi, sorot matanya penuh harap, seolah masih ingin kembali hidup. "Dia sudah terlalu lama di sini," kata suara dari cermin, menunjuk sosok lusuh itu. "Dan yang ini," lanjutnya menunjuk sosok putih, "adalah versi yang bisa kau bawa keluar. Tapi bukan jiwamu. Ia akan menempati tubuhmu dan hidup menggantikanmu di dunia nyata." Raffi terdiam. Ia merasa mual. Pilihan pertama, kau tinggal di sini, dan membiarkan dia keluar menggunakan wajah dan tubuhmu. Kau menghilang, dan orang-orang tak akan sadar. Pilihan kedua, kau keluar, tapi seseorang dari dunia nyata harus menggantikan tempatmu di lorong ini. Siapapun yang kau pilih, akan lenyap dari hidupnya sendiri. Tiba-tiba, cahaya dari cermin berubah. Gambar di dalamnya menampilkan kampus, kamar asrama, kehidupan normal. Lalu beralih ke wajah-wajah orang yang ia kenal, ibunya, teman SMA, Doni, teman sekamarnya yang belum sempat datang. Semua tampak nyata. "Pilih satu di antara mereka," desis suara itu, "dan pintu akan terbuka sepenuhnya." Raffi mundur satu langkah. "Ini gila. Aku cuma mau ke dapur malam itu. Aku cuma mau." "Kau membuka lorong ini sendiri," potong suara itu. "Lorong hanya muncul untuk yang kosong, untuk yang lupa arah, untuk yang mudah digantikan." Raffi terdiam. Seluruh tubuhnya gemetar. Di saat itu, suara langkah terdengar dari lorong terang di balik cermin. Seseorang sedang berjalan masuk. Itu Doni, mengenakan tas, wajah lelah, baru saja tiba di asrama. "Kalau kau memilih dia," kata sosok dalam cermin, "kau bisa kembali ke hidupmu. Ia akan tersesat dan mengambil tempatmu di sini." Dia belum tahu apa-apa. Raffi menatap sosok Doni di kejauhan. Sosok itu tampak normal, tidak menyadari apapun, sedang berjalan menuju kamar 204. Sementara cermin mulai menutup perlahan. "Putuskan sekarang," desis suara itu, "atau kau akan tinggal selamanya di ruang para pengganti." Raffi menatap tangannya sendiri yang mulai tembus cahaya. Tubuhnya memudar perlahan. Waktu hampir habis. Jalan keluar tinggal satu langkah. Tapi dengan harga, satu jiwa, satu keputusan.